Halo semuanya, perkenalkan saya Fitri Azalia dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai joint statement yang baru saja ditandatangani oleh Vietnam dan India terkait kerjasama pertahanan. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai joint statement ini, yuk kita simak videonya. Pertama, joint statement apa sih yang baru saja ditandatangani oleh Vietnam dan India? Pada tanggal 8 Juni 2022, secara bilateral, Vietnam dan India sepakat untuk menandatangani Joint Vision Statement on Defense Partnership Towards 2030. Joint Statement ini dibentuk dalam rangka memperingati hubungan diplomatik antara Vietnam dan India yang ke-50 tahun. Selain untuk memperingati hubungan diplomatik yang ke-50 tahun, Joint Statement ini juga diharapkan dapat meningkatkan ruang lingkup serta skala kerjasama pertahanan yang sebelumnya sudah pernah terjalin antara kedua negara tersebut. Nah, dari kerjasama ini juga diharapkan dapat menjaga keamanan serta kesejahteraan masing-masing belah pihak negara. Terjadinya kerjasama ini juga merupakan salah satu bentuk dari kekhawatiran Vietnam dan India terkait perilaku Cina dalam isu sengketa Laut Cina Selatan, karena memang posisi Vietnam secara geografis bersinggungan dengan zona yang diklaim sebagai Laut Cina Selatan. Lalu siapa sih tokoh yang terlibat langsung dalam penandatanganan joint statement ini? Joint statement ini secara langsung ditandatangani dan diinisiasikan oleh Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, dan Menteri Pertahanan Vietnam, Jenderal Phan Van Giang. Nah, karena sudah tahu joint statement apa yang ditandatangani dan siapa tokoh di balik itu, sekarang praktik diplomasinya seperti apa sih? Bentuk realisasi dari kerjasama ini pertama kali terlihat ketika India mengirimkan 12 buah kapal berkecepatan tinggi kepada Vietnam. Pengiriman kapal ini berada di bawah batas kredit $100 miliar untuk Vietnam yang sebelumnya sudah dibentuk dan disepakati oleh pemerintah India. 5 dari 12 kapal yang dikirim oleh India untuk Vietnam ini sebelumnya sudah dirakit di India oleh pihak-pihaknya, barulah 7 kapal lainnya akan dirakit oleh Vietnam sendiri dengan bantuan LNT. Kapal-kapal ini nantinya akan digunakan oleh pasukan penjaga perbatasan Vietnam di perairan batas negara yang secara langsung bersinggungan dengan perairan yang diklaim sebagai Laut Cina Selatan. Kapal-kapal ini nantinya juga akan digunakan untuk memantau gerak-gerik serta perilaku ilegal yang dilakukan oleh Cina di kawasan sengketa Laut Cina Selatan. Memangnya perilaku ilegal apa yang dilakukan oleh Cina di kawasan sengketa Laut Cina Selatan? Perilaku atau kegiatan yang dapat dianggap ilegal adalah kegiatan menangkap ikan, melakukan latihan atau kegiatan militer, dan melakukan kegiatan kemaritiman di kawasan sengketa Laut Cina Selatan. Mengapa ilegal? Karena kawasan tersebut berada di luar zona ekonomi eksklusif Cina atau berada di luar batas wilayah perairan Cina dan kawasan sengketa tersebut bukanlah hak milik Cina. Kembali ke pembahasan mengenai praktik kerjasama. Selain pengiriman kapal, realisasi kerjasama ini juga diwujudkan untuk memperbolehkan militer kedua belah pihak negara untuk menggunakan pangkalan militer di masing-masing negara untuk melakukan latihan militer dan menyiapkan segala strategi untuk melawan Cina apabila Cina berulah dan mengancam stabilitas keamanan dari kedua belah pihak negara. Lalu apa nih tujuan awal dari diadakannya kerjasama ini? Tujuan dari diadakannya kerjasama pertahanan ini cukup sederhana. Kedua belah pihak pada dasarnya ingin mengembangkan dan meningkatkan performa kerjasama pertahanan negara. Selain itu, Vietnam dan India juga ingin meningkatkan stabilitas keamanan masing-masing negara dan juga kekuatan militer negara, terlebih dalam isu sengketa Laut Cina Selatan. Isu sengketa Laut Cina Selatan ini menjadi kepentingan utama karena posisi Vietnam yang bersinggungan langsung dengan perairan Laut Cina Selatan, seperti yang sebelumnya sudah disinggung. Dan Vietnam serta India juga ingin menandingi atau bahkan mengalahkan kekuatan militer Cina agar permasalahan Laut Cina Selatan segera selesai dan tidak menimbulkan permasalahan lainnya di masa yang akan datang, walaupun memang tidak akan mudah untuk menandingi atau bahkan mengalahkan kekuatan militer Cina. Bagaimana output dari kerjasama pertahanan antara Vietnam dan India ini? Kerjasama yang berbentuk hard power ini tentu saja akan memberikan hasil yang baik bagi kedua belah pihak negara apabila terus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Bahkan hasil dari kerjasama ini juga akan memberikan dampak baik bagi ASEAN dan juga dunia. Tetapi memang saat ini hasil-hasil tersebut belum terlihat karena kerjasama di bawah joint statement ini baru saja berjalan. Vietnam sebagai negara yang sering bersinggungan dengan Cina nantinya akan mendapatkan power lebih dari militer India sehingga dapat segera menyelesaikan segala permasalahannya dengan Cina. Hal ini juga berkaitan dengan stabilitas keamanan regional ASEAN yang juga bersinggungan dengan Cina dan permasalahan Laut Cina Selatan. Bagi India, kerjasama ini juga pastinya memberikan keuntungan ke depannya. India memang sudah menempati posisi keempat sebagai negara dengan kekuatan militer tertinggi, tetapi dengan adanya kerjasama ini, India dapat membuktikan kekuatannya sehingga dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara lainnya.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, selebihnya mohon maaf dan terima kasih.